Shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama berhimpun untuk memuji dan memuliakan Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita mengucap syukur bahwasanya hari ini Tuhan memberikan cuaca yang cerah bagi kita untuk kita boleh bersukacita menikmati hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan menjadi kota benteng kita, Dia menjadi perisai kita, Dia menjadi tempat perlindungan kita yang aman. Dan saat ini kita mau bersyukur kepadanya. Kita mau membuka hati kita untuk memuji dan meninggikan Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan betapa kasih Tuhan itu besar bagi kita. Rencananya indah saat kita tidak mengerti rencana Tuhan yang luar biasa. Kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, namun di balik semua itu ada rencana dan kuasa Allah bekerja bagi kita. Kita mau mengucap syukur kepadanya untuk setiap rencana Tuhan. Kita akan puji dengan pujian dalam segala perkara. Tuhan punya rencana.
Rencana Tuhan indah bagi kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, ada maksudnya. Sebab itu sungguh kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau telah mengangkat kami, memanggil kami, menempatkan kami dengan kasih setiamu yang luar biasa. Engkau memberikan hak kepada kami untuk menjadi anak-anak Allah yang Kau kasihi. Kami mengucap syukur Bapa buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Saat ini Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu. Tilik hati kami, kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni segala kesalahan kami, perbuatan kami, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau melayakkan kami menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Engkau melayakkan kami datang sujud menyembah mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah hati kami, kehidupan kami. Kami berserah kepadamu. Biarlah setiap hal yang datang di dalam kehidupan kami boleh membawa kami lebih dekat kepadamu, lebih sungguh-sungguh di dalam mengiring Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami mau serahkan kepada kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa di tengah-tengah kami, urapan-Mu atas kami semua ya Bapa, baik yang mengambil bagian dalam pelayanan maupun seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir saat ini. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami, sehingga pulang dari tempat ini Tuhan, kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami, awal, pertengahan hingga pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.
Amin. Masih kuat berdiri? Amin. Baik. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Kita akan puji pujian ini. Sebelum ada saudara yang kasih untuk bersaksi, kita akan puji dulu dengan pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sementara Bapak Ibu saudara sekalian yang mau akan menyaksikan cinta kasih Tuhan akan mempersiapkan diri. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada dalam keselamatan
menyaksikan cinta kasih Tuhan. Puji Tuhan. Pertama kali untuk bersaksi, mungkin dari kita yang ada di sini mungkin sudah tahu akan kejadian pohon roboh di depan sakti. Pada hari itu saya bersama dengan teman saya perjalanan dari Sidoarjo ke Malang. Di sore hari pulang dari sekolah, sekitar jam 4 sore itu tidak seperti biasanya. Kepala sekolah saya itu tiba-tiba memberikan tugas kepada staf untuk menghias pohon Natal. Di situ kami dan teman-teman merasa, kok mepet banget pas jam pulang, waktunya pulang ke Malang, jadi nanti takutnya terlalu malam sampai di Malang. Tapi kami kerjakan itu dengan cepat. Kemudian saya dan teman saya mulai berangkat dari Sidoarjo pukul 4:30. Di situ hujan masih rintik-rintik. Setelah hujan deras, kemudian hujannya masih rintik-rintik. Pas di perjalanan saya itu mencium aroma mie pangsit ya. Kemudian saya tuh ngomong ke teman saya, enak ya hujan-hujan gini makan pangsit gitu. Padahal setiap kali pulang kami itu jarang untuk berhenti untuk makan karena kami mengejar waktu supaya nggak terlalu malam. Karena teman saya ini rumahnya di Ndau, jadi jalannya cukup gelap dan nggak ada penerangan gitu. Akhirnya kami pun memutuskan untuk berhenti di sebuah warung bakso yang lagi viral sekarang, yang 15.000 sepuasnya itu. Kemudian saya makan di situ, ternyata di situ itu mengecewakan. Terus kita masih gerundel lagi, juga enak ternyata baksonya dan lain sebagainya. Kemudian puji nama Tuhan, setelah makan itu hujan sudah reda, tapi genangan air masih di mana-mana. Kemudian kami memutuskan untuk yaudah nggak usah pakai mantel aja gitu. Tapi kita melihat ke arah Malang itu sangat gelap gitu ya, langitnya sangat gelap. Kemudian ya sudah, kita berjalan dari setelah malam bakso itu sekitar jam 5. Kemudian waktu di perjalanan sampai Malang itu kami ada di posisi setiap kali ada perempatan ataupun pertigaan kami itu berhenti. Kena lampu merah terus. Dan itu kayak kok lampu merah terus sih, itu kayak ya apa sih kok mesti kena lampu merah, padahal kita udah berusaha untuk istilahnya nyelip ngebut. Dan karena memang di situ dari arah Surabaya itu katanya ada puting beliung, jadi mereka mungkin berhenti. Kemudian waktu reda mereka baru keluar semua, akhirnya macet. Kemudian banyak orang yang buru-buru. Terus sampainya kita ada di Singosari setelah rel itu, kemudian kok macet sekali sampai di situ. Macet sekali. Saya ngiranya ya mungkin memang jam pulang kerja atau mungkin ada yang putar balik dan sebagainya. Kemudian saya terus aja sampai di tol Karanglo itu, kan ada 2 jalan, atas sama yang di underground. Itu saya memilih lewat underground aja. Ternyata lewat underground makin parah macetnya sampai benar-benar berhenti, dan motor itu nggak bisa ambil celah gitu. Setelah itu ternyata pas di depan Sati ada kabar bahwa sudah Pak, putar balik aja, belum terlanjur masuk dalam kemacetan gitu. Putar balik aja lewat Karangploso gitu. Akhirnya saya dan teman saya yaudah buka map aja, kita lewat belakangnya Begawan. Kemudian saya sampai di Begawan, turun ke arah Sihat, teman saya pulang, saya dijemput suami. Kemudian kita sampai rumah sekitar jam 10 malam. Di situ ibu sampai bilang, kok bengimen gitu. Biasanya jam 8 udah nyampe rumah gitu. Terus saya bilang ada pohon tumbang, jadi macet, kita harus putar gitu. Nggak bisa ngabarin karena ya memang di atas motor ya, nggak bisa main HP gitu. Setelah itu pas balik hari Minggu sampai
hari Minggu saya harus balik lagi ke Sidoarjo, saya dan teman saya ini sama-sama merenung gitu. Kok bisa ya semacam itu gitu. Terus ternyata teman saya itu bilang gitu, tapi bersyukur loh, kita itu dihentikan terus di setiap perempatan. Terus kita juga sempat mampir dulu makan. Padahal pas waktu pohon tumbang itu jam 6 ya, sekitar jam 6 sore. Itu perkiraan saya melintas biasanya di depan Sati. Itu saya kayak mikir sama teman saya kayak, iya ya ampun, Tuhan itu kasih rencana itu luar biasa gitu. Kita mungkin mikirnya, aduh kok makin telat-telat malam makin capek gitu. Tapi di situ saya dan teman saya belajar bahwa kayak ya rencana Tuhan itu tidak bisa terpikirkan, dan itu yang terbaik buat saya dan teman saya gitu. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi ketika mungkin kepala sekolah saya nggak ngasih tugas, atau mungkin di setiap perempatan dan pertigaan saya dapat lampu hijau terus, mungkin itu akan lancar, tapi nggak akan ada yang tahu ketika saya melintasi di depan Sati seperti apa. Jadi saya bersyukur pada Tuhan dan belajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan, mungkin dalam pemikiran kita itu suatu hal yang aku gagal, aku bagaimana, banyak kekhawatiran, tapi terus belajar untuk berserah dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang memiliki rencana yang sangat indah dalam kehidupan saya secara pribadi. Terima kasih kiranya Tuhan. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa rencana Tuhan bagi kita. Ada yang ingin bersaksi lagi? Monggo, saya beri kesempatan. Baik, kalau tidak ada, biarlah kesaksian dari Risma boleh menjadi berkat bagi kita bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Kita akan persiapkan untuk memberikan persembahan pada Tuhan. Kita puji dengan pujian bersama Yesus, lakukan perkara besar. Tidak
disembah, ditinggikan, dan kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu
kembali. Firman-Mu Tuhan, benar. Tiada berubah, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Benar, tidak pernah berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan, untuk Kaulah kembali firman-Mu Tuhan, tidak pernah berubah. Amin. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan. Amin. Benar. Benar apa yang dikatakan di lagu ini Tuhan, bahwa firman-Mu yang setiap hari kami baca, yang kami pelajari, yang kami dengar, tidak berubah dan tetap selama-lamanya. Bahkan seringkali kami yang berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Kami menjadi manusia yang sering berubah-berubah, yang tidak tetap pada pendirian. Tetapi Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau tetap setia kepada kami seperti firman-Mu yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk dengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kami siap. Urapi hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat duduk, saudara kasih Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan yang berjudul United in Christ, kesatuan di dalam Tuhan. Karena begini saudara, kalau saya melihat bahwa kadang-kadang gereja itu terpecah. Ada banyak orang yang tidak mau lagi ke gereja karena ada hal yang tidak cocok sesuai dengan pikirannya. Saudara perlu tahu bahwa di gereja ini, jemaat ini ada bermacam-macam kepala, karena ndasi dewi-dewi nggak satu, maka pikirannya dewi-dewi. Karena pikirannya dewi-dewi, paling kehendaknya dewi-dewi. Karena kehendaknya dewi, maunya dewi-dewi. Dan tahukah saudara, apabila itu tidak kita netralisir, tidak kita pertemukan, itu akan menjadi bumerang yang justru bukan menyatukan kita semuanya, malah memisahkan orang Kristen. Ya. Saya melihat di banyak tempat
gereja terpecah. Kalau saya lebih miris itu kalau karena keinginan oke lah. Kalau keinginan saya maunya begini, kok ibadahnya begini, itu oke lah. Tapi ada juga yang karena rebutan aset. Iki asetku, iki asetku, gereja iki godekku. Oh iya, iki. Kalau sudah begitu, saudara, maka tidak lagi ada Tuhan di dalamnya. Gereja menjadi sarana untuk mengumpulkan uang, untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk membesarkan dirinya sendiri, tanpa berpikir bahwa Tuhan tidak suka dengan hal itu. Baik saudara, kita belajar dari kitab Filipi 2 ayat yang 1, mulai dari situ. Saya akan bacakan buat saudara. Filipi 2 ayat yang 1 mulai. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau kita belajar di dalam kitab ayat-ayat ini, saudara, ada beberapa hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, ketika kita ada di dalam Kristus, kalau saudara mengatakan saya adalah anak Tuhan, kalau saudara mengatakan saya adalah anaknya Tuhan Yesus, KTP saya Kristen, saya anaknya Tuhan, berarti tidak hanya identitas, tetapi biarlah kasih Kristus diam di antara kita. Kasih Kristus diam di dalam kehidupan Kristus. Kasih Kristus bentuknya kayak apa yang ada di dalam hidup kita. Dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 1 dikatakan di situ ada nasihat. Kalau saya nggak benar ya dinasihati. Kalau dinasihati ya nggak boleh mokong saenake dewi. Jadi ada nasihat, yang memberi nasihat dengan penuh kasih, yang dinasihati juga akan menerima nasihat dengan penuh kasih. Ada nasihat, kemudian ada penghiburan kasih. Ketika ada saudara yang menderita, yang mengalami kesusahan, mengalami aniaya, mengalami kematian dan lain sebagainya, kita sebagai sama-sama anak Tuhan wajib untuk memberikan penghiburan. Itu adalah salah satu bentuk kasih yang bisa kita berikan kepada orang lain. Itulah tujuannya Tuhan mati buat kita, karena kita harus mempunyai kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi
Kalau ada teman yang jatuh jangan bilang syukur, bukan bersyukur sama Tuhan tapi syukur cek kapok gitu. Tidak boleh, saudara. Ya. Jadi marilah kita saling-saling menghibur satu dengan yang lainnya. Ya. Jangan disyukurno, jangan membuat orang menjadi sakit hati dengan perkataan-perkataan kita. Ya. Kemudian lagi yang dikatakan di sini ada juga persekutuan roh. Ketika kita beribadah bersama-sama itu adalah persekutuan roh. Makanya kita mengatakan kepada kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan jemaat. Karena kita perlu ada persekutuan roh. Di dalam hidup kita selain kasih yang Tuhan berikan dalam hati kita, bukankah Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita? Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Masing-masing roh di antara kita itu perlu bersekutu, saudara. Dan persekutunya adalah di dalam ibadah kita. Jadi jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ya. Ku ngelu didik nggak ibadah. Kumbahan kak kari nggak ibadah. Ya kan? Ibu-ibu itu si masak adang durung mateng segoni nggak ibadah. Jangan, saudara. Saudara harus setia ibadah di tempat. Ya, di Alkitab mengatakan apa? 1000 hari di dalam di luaran sana. 1000 hari ada di Bromo, 1000 hari ada di Jatim Park. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Karena di pelataran Tuhan kita menikmati bait Allah dan menikmati kasih Tuhan. Ya, oke. Yang berikutnya, saudara, itu ya segala sesuatu yang bersifat ada lagi satu lagi, kelewatan, kasih mesra dan belas kasih. Ya, jadi harus ada kasih mesra dan belas kasih. Ya. Lek nang Tuhan ojo medit. Itu loh saudara ya. Bukan berarti Tuhan itu minta uangnya saudara, enggak. Tetapi bukankah Tuhan itu mengejawantah, ya, mengejawantah itu terwujud di dalam saudara-saudara kita yang menderita. Ya. Saya pernah cerita kepada saudara ketika saya melihat di Sumber Porong, saya ketemu dengan orang-orang yang sakit jiwa. Saya memeluk mereka. Saya memeluk dan menangis. Saya mengatakan kepada mereka, saya melihat wajah Tuhan Yesus di dalam wajahnya. Setiap kali saudara melihat orang-orang yang menderita, biarlah saudara melihat mereka bahwa wajah Kristus tergambar dalam wajah mereka. Sehingga Tuhan mengatakan apa? Kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan butuh minum? Kan gak butuh. Ketika kamu satu waktu kamu menolong orang, memberikan makan kepada orang yang kelaparan, bukan kamu sedang memberi makan kepada aku. Ketika kamu menolong, memberikan minum kepada satu orang, bukan kamu sedang memberikan minum kepada aku. Itu saudara. Ya, mari saudara, kasih itu benar-benar bisa keluar dalam hidup kita. Ya. Kasih itu benar-benar keluar dengan apa? Dengan kita nggak medit sama saudara seiman. Ya. Saya sering katakan kepada saudara sekalian, nanti kita mati itu tidak bawa apa-apa. Ya. Mati meter musuh sak meter. Nah. Gak iso saudara bawa rumah saudara masuk di dalam kuburan, bawa mobil saudara, mobilku kepelak kuburan lebih aku, ya ora iso. Jadi ojo medit sama Tuhan. Kalau ada saudara yang menderita, marilah saudara, biarlah yang penting itu kasih Tuhan dalam hati kita, saudara. Biar kasih Tuhan tinggal dalam hati kita. Dan kasih Tuhan yang hidup dalam hati saudara, maka saudara menjadi orang yang mempunyai belas kasih di dalam hati saudara. Saudara akan sering mengasihi orang lain. Melihat orang kok sakno, lihat ini sakno gitu. Nah itu berarti kasih Tuhan ada dalam hidup saudara. Ya, oke. Yang berikutnya saudara, yang B tadi saya katakan, itu akan sempurna
Ayat 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Jadi satu jiwa bukan hanya Arema, saudara. Dan di sini katakan bahwa itu akan menjadi sempurna. Ya, kasih Tuhan oke, kita semua harus mempunyai itu. Tetapi itu akan menjadi bisa sempurna jika kasih itu kita menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang sama, pikiran yang sama, hati yang sama. Ya. Ya, seperti saya katakan tadi pada awal, menyatukan sekian banyaknya orang kan susah. Madakno langkah nih sekian orang yang susah. Ojo sampai madakni sekian banyak saudara. Suami istri itu, yo itu sih iso berantem kok. Risma mana Risma? Masih berantem sama istri suaminya. Bisa. Padahal rumah dua kepala saudara. Susah sih gegeran di rumah. Apalagi yang kepala banyak kayak gini udah stok ya. Itu akan membutuhkan waktu. Tapi saya mau kita semuanya saling merendahkan hati, merendahkan diri, saling mengampuni di dalam Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya sempurnalah semuanya. Supaya itu membuat sukacita yang luar biasa. Ya, itu bisa sempurna apabila kita mempunyai kesatuan hati. Wangel saudara kesatuan hati. Saya dari satu gereja yang main pakoro apa saudara? Pakoro main musik. Ini main musik kan gak rebutan. Di kono rebutan saudara. Sing main biasanya direbut pertama itu sing main keyboard. So aku main keyboard karena bisa main keyboard semua. Jadi rebutan main keyboard. Dan main gitar berarti nomor loro. Drum nomor loro, keyboard nomor 1. Jadi kalau mereka tidak dipakai di keyboard itu rasanya kayak merasa diinggir nih gitu. Gegeran karena gereja. Mek perkara keyboard karena gereja itu piye to aku. Sampai saya tidak masuk akal. Betapa perlunya satu kesatuan. Saya berharap Mas Atep guyon dong. Ya, Mas Atep punya tim musik harus jaga kesatuan. Saudara bayangin kalau tim musik nggak ada kesatuan, situ main kunci A, main kunci C, kacau saudara. Nggak akan ada harmoni yang bisa didengarkan. Jadi memang perlu ada kesatuan hati di antara kita. Jemaat di tempat sini juga harus ada kesatuan hati. Artinya apa? Artinya lek kado ketemu masalah, ya, yang satu bilang A, yang satu bilang B, maka salah satu yang A atau B harus ngalah pendapatnya. Ya wis silahkan kita dukung di belakang, kan gitu. Ojo, aku tetap A, kon B, aku A, nek kon B, aku gak nang gereja. Ya apa gitu. Gereja cat abang, sing itu ngomong cat ijo. Lek gak cat abang aku gak nang gereja. Lah opo hubungane cat gereja karo nang gereja? Kok Tuhan sing dipurii gitu saudara. Mari kita sama-sama menyatukan hati. Nek memang gak cocok sama pikiran kita lah, tapi kalau semua orang ini abang, aku ijo dewe. Pokoknya gak ijo, aku mau kursiku tak ganti ijo. Ya opo sih. Nggak bisa saudara. Nggak bisa pakai abang-abang, ya usah tamen abang. Hatiku gak abang ijo, bapak hatimu sing ijo, tapi sepenting saiki cat abang melo abang, kan gitu. Ngerti ya saudara ya? Ya, jadi yang masih muda-muda ini harus punya pikiran begitu, menyatukan hati. Tetapi ini saudara, saya mau kasih satu rambu-rambu. Kita satu hati, tetapi harus ada di dalam koridor kebenaran. Ya, kayak gini kabeh maling, aku ya kabeh maling, kan gitu. Jangan ikut-ikutan. Oh, Tuhan maling bos yo, kita satu hati, aku maling, gue gak iso. Ya, jadi satu hati bukan melewati kebenaran, bukan. Tetap ada koridor, ada rambu-rambunya yaitu dalam kebenaran. Ya. Saya mengalami yang sama, saudara. Saudara nggak ngerti, saya mengalami hal yang sama.
ketika ada masalah saya harus sendiri, ya saya sendiri. Saya prinsipnya seperti Megawati, saya akan mengibarkan bendera walaupun sendiri, karena saya ada dalam kebenaran. Saya akan tetap, saya tidak takut. Gitu. Kita suatu waktu akan diperhadapkan mungkin seperti itu, yang mungkin nggak harus bersama-sama. Tetapi karena itu kita mempertahankan kebenaran, dan kita di tengah mayoritas orang yang mungkin tidak suka sama kita, mayoritas orang yang tidak percaya sama Tuhan, maka saudara mengatakan gak bisa boleh melo iki ae soalnya iki paling akeh. Enggak. Tapi ketika kita mempertahankan iman kita harus tegak dan tegak lurus berdiri di dalam Tuhan. Ya. Berikutnya saudara, ketika kita mempunyai kesamaan pikiran, podo, maka apa yang terjadi saudara? Maka kita akan bisa bekerja sama. Saudara ingat seorang yang lumpuh itu, yang diangkat ditilam itu, yang dilewatkan di soto rumah itu, ingat ya? Yang angkat berapa orang? Berapa orang? 4. Ya. Temannya kan ngangkat samping-samping dong. Nah, misalkan teman di situ nang buri, situ nang ngarep ya apa? Runtuh orang itu, jatuh, gak jadi ditolong sama Tuhan. Tetapi kita harus mempunyai kesatuan. Di apa caranya misalkan orang itu diturunkan dari atas soto rumah, situ nurunkan, lagi mampan dari bawah, kan harus ada kerjasama. Kita semua di sini sama. Kalau mau gereja kita maju di sini, maka kita harus bekerja sama. Caranya piye? Ya kita harus bersama-sama. Ya. Jangan sampai tante ini disuruh main drum di sana. Rusak urusannya. Tante ya dunia ini di firman Tuhan. Kevin di drum, kan ada di bagian ini. Bagian saudara di mana? Ya ambil bagian di gereja. Kita semua ambil bagian masing-masing. Ya, tetapi di dalam bagian masing-masing kita bekerja bersama. Makanya kita disebutkan satu tubuh Kristus yang kali bekerja bersama-sama karena itu, saudara. Ya, oke, yang berikutnya saudara. Ayat 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Gak egois. Saudara pernah ingat saya pernah bawakan khotbah judulnya altruisme. Altruisme adalah orang yang memberikan hatinya, memberikan hidupnya untuk orang lain. Nah, egois lawan katanya. Egois adalah orang yang memikirkan dirinya sendiri. Ya seperti saya tadi ngomong, pokoknya karepku, aku ngini ya ngini, kabeh kudu melu aku ngini. Itu egois. Sakarepku dhewe gak memikirkan kepentingan orang lain. Ya. Itu sebenarnya saudara perlu tahu bahwa itu pola yang dibangun. Ya. Setiap kali acara kayak kemarin, kalau kemarin saya nggak ngomong, tapi ketika ada acara-acara khusus seperti apa, tamunya meluber, tamunya lebih gitu ya. Jadi kemarin itu Natal itu 450, tamunya 600. Target kita 450, yang datang 600 orang Natal itu. Ya mereka bingung, ya apa konsumsi ini? Saya selalu katakan kepada panitia, kita ojo mangan sik belakangan. Kabeh tamu semuanya kita bangun. Nanti kita gak ingan sate. Ojo mikir sate. Engko mari ki mangan tak tukono sate sing akeh. Begitu. Wis ojo mikiri gitu. Kita semuanya perlu mendahulukan orang lain. Ya. Saya agak miris hati saya ketika saya dengar teman saya waktu di garis depan, kalau saya tahu ada persekutuan garis depan, itu pendeta-pendeta tok saudara, lumpuh dijak mangan, dikasih makan gitu. Ketika mereka dikasih makan, rame rebutan saudara. Sing nglayani ku ibu-ibu kaum wanita. Ibu-ibu Rasulullah ngomong gini,
Loh, pendeta kok kita lakoni koyo ngono ya. Itu aduh isin gitu saudara. Saya gak ikut di situ tapi isin gitu saudara. Saya dengar ceritanya ibu itu isin gitu. Kok mangane koyo rebutan kok kagak kayak mangane gitu. Ya. Mari kita berusaha untuk orang lain, kepentingan orang lain. Wong liyo ate liwat terus dhisik. Kita di belakang. Kita menjadi orang-orang yang mendahulukan kepentingan saudara seiman kita. Ya, oke. Yang berikutnya saudara. Dua lima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita perlu berkaca kepada Tuhan Yesus. Ingat saudara, kita perlu berkaca kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Kita berkacanya di mana? Dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak mempertahankan status kealahannya dan mengambil rupa manusia. Untuk siapa saudara? Untuk kita. Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk kita. Malah kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau saudara ingin kita tetap unity, tetap dalam kesatuan, maka kita harus belajar berkorban satu dengan yang lainnya seperti Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus nggak salah, nggak berdosa. Kenapa Tuhan Yesus dihukum mati? Karena Tuhan cinta sama kita, maka Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Ketika kita menjadi anak Tuhan, saudara, kita punya hak. Baiklah, hak itu tidak kita pertahankan, saudara. Bukankah Tuhan mengajarkan kita tidak memperjuangkan hak kita? Tidak. Tapi justru Tuhan memberikan dirinya menjadi hamba, mengambil rupa seorang hamba, mengorbankan dirinya bagi kita. Dan saya kita mau seperti itu. Kita saling memberi, saling mengorbankan apa yang kita punya untuk saudara kita seiman. Seperti kalau saudara baca di dalam kitab Kisah Rasul, ada kehidupan jemaat yang mula-mula saling memberi, saling nampung, saling ngasih makan. Itu kan enak saudara. Ya. Dengan cara seperti itu kita akan ada dalam persekutuan yang kuat satu dengan yang lainnya di dalam Tuhan. Oke? Jangan sampai satu teman kita kelaparan, kita foya-foya, makan nggak habis, dibuang-buang. Maka saya paling sedih kalau ada orang makan terus nggak dihabiskan. Nek kok njopo ya tekno, nek kan tekno ya njopo akeh-akehan gitu. Tapi kadang-kadang ada pola kita seperti itu, saudara. Sudah kelihatan makan banyak itu kita ambil buahnya, wis satu wompok, mari dipangan didik, baru digeledak, ngambil lagi. Itu zaman, saudara. Kita menghargai makan yang diberi oleh Tuhan. Tapi yang penting adalah kita memperhatikan saudara-saudara kita yang kekurangan. Tolong mereka. Tuhan memanggil saudara menjadi anak-anak Tuhan, bukan untuk menjadi orang egois, tapi Tuhan mau gambar Kristus terlihat dalam kehidupan saudara. Kasih Tuhan terlihat dalam kehidupan saudara. Dan itu memang butuh pengorbanan. Coti. Karena Tuhan, bukankah Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang maha kaya. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Oke, mari musik maju depan. Kita berikan pujian kasih dari surga.
pagi hari ini saudara merenungkan hidup saudara, dan saudara merasa bahwa ada beberapa hal yang membuat saudara berselisih, saudara menjadi saling membenci satu dengan yang lainnya. Mari kita selesaikan saudara. Kita perlu kembali kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang mengadang, kasih dari tahta Allah Maha Tinggi mengalir memenuhi kita, sehingga kita satu dengan yang lainnya boleh saling mengasihi dalam Tuhan. Tidak terlibat pertikaian, pertengkaran, tetapi kita boleh saling mengalah, tidak egois satu dengan yang lain. Amin. Amin. Mari Tuhan. Kita mendengar pujian sekali lagi dan waktu saya serahkan kepada Ibu. Ajarkanlah kami satu dengan yang lain untuk memiliki kasih di dalam kerendahan hati di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya apabila kami menyerahkan seluruh kehidupan kami atas tuntunan Allah Roh Kudus, maka Tuhan akan memampukan kami untuk kami boleh saling mengasihi. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan untuk kami boleh saling mengasihi supaya kami boleh menjadi berkat di luar sana Tuhan, karena kasih-Mu nyata di antara kami. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah berikan kepada kita hari ini. Marilah kita pulang dengan kasih karunia, anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang memimpin kita, yang mengurapi kita jadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai
Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan, amin. Baiklah,